masih pengen itu dulu dipimpin doa dulu sama KM. Oke, buat teman-teman sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dengan yang kita masing-masing doa dipersilakan. Doa disuruh. Nah teman-teman, kalian masih pada ingat gak materi minggu kemarin itu kita belajar tentang apa coba? Siapa yang masih ingat? Coba. Saya Bu. Apa coba Rasa? Materi tentang dinamika planet Bu. Ya betul. Coba ada yang masih ingat gak? Apa sih planet-planet apa aja sih yang dijelaskan waktu minggu kemarin? Apa saja coba kamu sebutkan? Planet apa aja? Aku USN pas kemarin. Coba. Dari planet apa? Jenis-jenis planetnya ada apa aja nama-namanya? Ini ada yang bisa bantu ibu nggak? Soalnya nggak gerak nih. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Nah, kompetensi dasar. Yang pertama ada menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian yang kedua ada menyajikan klasifikasi lapisan atmosfer menggunakan gambar dan menyajikan video gejala optik atmosfer. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami pengertian atmosfer. Yang kedua mengklasifikasi lapisan atmosfer dan yang ketiga memahami gejala optik atmosfer. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran nih. Coba ada yang tahu nggak maksud atau hasil analisis kalian tentang gambar yang pertama? Coba apa sih kira-kira gambar pertama itu maksudnya apa gitu ya? Coba ada yang tahu nggak? Itu ada apa coba? Meteor. Yang kedua meteor dan yang pertama ada lagi di mana coba? Lagi di udara. Gas yang utama itu ada nitrogen sebanyak 78,08%, ada oksigen sebanyak 20,95%, ada argon sebanyak 0,9%, dan karbon dioksida sebanyak 0,034%. Kemudian ada unsur-unsur lain nih yang berupa gas gitu ya. Ada neon, ada helium, ada ozon, nitrogen, krypton, metana, dan okson. Kemudian selanjutnya atmosfer itu memiliki ciri-ciri fisik ya teman-teman.
Yang pertama adalah lapisan atmosfer. Lapisan troposfer ya teman-teman. Nah, boleh dibaca sama satu orang? Saya Bu. Boleh Bu. Coba. Oke, Pak. Coba, silakan. Lapisan troposfer. Ketinggiannya 0 sampai 14 km di atas permukaan laut. Lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Yang kedua, tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Kemudian, ketebalan lapisan ini di daerah ekuator sekitar 18 km di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah kutub hanya 8 km di atas permukaan laut. Kemudian yang keempat, bagian besar 80% massa atmosfer berada di troposfer. Yang kelima, terjadi penurunan suhu sekitar 0,8 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Yang keenam, suhu udara pada lapisan teratas troposfer mencapai min 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut di daerah tropis sekitar 27 derajat Celcius. Yang ketujuh, terdapat lapisan tropopause di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Sudah Bu. Nah, lihat di sini ya teman-teman. Nih, tropopause itu paling dekat dengan bumi lokasinya teman-teman. Di sini itu tempat terjadinya berbagai macam fenomena cuaca dan iklim. Misalnya kayak ada pelangi, hujan, itu dari sini nih, dari tropopause teman-teman. Oke. Kemudian lapisan ini tuh terdapat garis tropopause. Bu, tropopause itu apa? Jadi tropopause itu yang ini nih, garis kuning ini merupakan tropopause ya teman-teman. Karena membatasi antara stratosfer dengan troposfer. Oke? Ini namanya tropopause. Kemudian ada yang kedua yaitu ini nih, stratosfer. Stratosfer ini terdapat pada lapisan ozon pada ketinggian 35 km di atas permukaan laut bermanfaat untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Jadi di sini tuh nih, di stratosfer ini mengandung lapisan ozon yang melindungi bumi, karena kalau misalnya bumi tidak memiliki lapisan ozon, nanti kulit kita akan terbakar karena sinar matahari itu sangat menyengat dan membakar kulit kita. Karena ada lapisan ozon, jadi terlindungi bumi itu. Kemudian ada mesosfer. Nah, mesosfernya tadi yang meteor, jadi terbakar itu di sini mesosfer gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada gambarnya ya kan teman-teman. Kemudian ada termosfer atau ionosfer. Di sini tuh lebih kepada penyebaran gelombang radio. Nah, jadi penyebab ada internet itu karena atau kita bisa nonton televisi itu karena pancaran dari gelombang radio yang ada di sini. Jadi kita menonton terbangkan di sini, nanti dipantulkan lagi ke sini gitu ya teman-teman. Iya Bu. Kemudian berikutnya ada exosfer. Kalian ingat ya, exosfer itu bagian yang keluar di atas keluar ya teman-teman. Nah, ini tuh lapisan paling panas dan gaya gravitasinya itu sangat rendah teman-teman. Jadi di sana tuh kita akan mengambang-ngambang gitu kayak astronot gitu ya, mengambang di udara gitu ya teman-teman. Iya Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Kita akan menonton dulu ini ya materi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan gejala optik? Jadi, gejala optik adalah gejala yang muncul karena kemampuan penglihatan manusia pada suatu titik tertentu di atmosfer akan melihat adanya penampakan yang terlihat indah oleh pandangan mata. Nah, gejala optik ini biasanya lebih banyak terjadi pada lapisan troposfer.
Wow. Namanya ini teman-teman. Yang keluar yang selanjutnya adalah halo. Halo adalah lingkaran sinaptik yang mengelilingi bulan atau matahari. Nah, kecapakan alam ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis awan-awan tinggi seperti awan cirrus atau awan cirrocumulus. Fenomena halo pada umumnya terlihat dengan jelas ketika bulan bersinar terang setelah sore harinya terjadi hujan. Sanikala. Sanikala atau sudah mas sanikala yang menurut Sanikala adalah cahaya berwarna merah berkuningan yang senja. Layu tuh di daerah saya loh bu. Layu namanya. Katanya bu mitosnya katanya kalau lihat layu lalu aku bakal sakit mata gitu sakit katanya ya katanya Itu semuanya teman banget. iya Oh gitu. Udah kita berburu ke lain aja gitu ya. Bagus banget ya kita berburu. gas bisa jadi cantik. Aurora adalah kita cahaya warna-warni yang terdapat di langit kutub utara dan kutub selatan. Fenomena ini terjadi karena ada pada gelombang elektromagnetik matahari dengan medan magnetik. Auranya cantik banget auranya teman-teman. Bernama aurora borealis. Aurora. Aurora yang muncul di kutub selatan bernama aurora australis. Ada beberapa tempat di bumi ini untuk menyaksikan. Gak ada di Indonesia mah ini mah gak ada yang keluar di mana kita tanya. Nanti mau lagi ke sana, oke? Ini paling bu, tadi ke sana. Selanjutnya adalah Stella. Kilat, kalau ada hujan teman-teman sering ada kilat gitu kan. Kilat adalah cahaya bersinar. Kilat ini akibat Oh, betul, enggak suaranya kalau bentar baru petirnya ya, baru kilatnya. Suaranya, suara muncul. Nah, itulah tadi gejala optik. Nah, coba tadi yang sebutkan itu gejala optiknya apa saja? Tadi ada aurora, pelangi, gejala optik. Yang pertama ada pelangi. Yang kedua sanikala. Anak senja, apa dibilang anak senja coba? Kemudian ada halo ya. Halo ini yang mengelilingi matahari. Kemudian yang keempat ada apa? Aurora. Pintar-pintarnya langsung pada tahu. Coba yang kelima ada apa? Fata Morgana, betul. Ini sering ya terjadi sana di jalan. Dari jauh tuh kayak ada air, padahal nggak ada air sebenarnya. Jadi itu tuh Fata Morgana, ilusi optik gitu ya namanya. Yang keenam ada apa? Petir. Petir, kilat ataupun apa ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke permainan nih biar nanti tuh kalian nyusun apa namanya tuh membuat yang tadi seperti ibu. Kalau kalian bisa, kalau kalian bisa tadi memperhatikan ya teman-teman. Siap bu. Coba kami masuk 10 orang ke depan siapa aja? Dibikin dua kelompok. Satu, dua, tiga. Coba 10 orang ke depan. Ayo maju. Kurang masih berapa? Ini 5 nih, tim cewek. Tiga lagi. Coba lagi, tiga lagi. Tiga lagi cuy. 3 lagi. Yuk. Nih, di dalam itu ada gambar-gambar ya teman-teman. Masih bukan boleh coba. Bapak bu 28.
Ini bintang ya dong. Ini sambungan pakai Tenang lu ada yang namanya Parah. bintang kali ini. coba. Ada apa lagi? Bisa motong cepat gitu. So, gimana kalian ya nanti tempelnya di mana-mana sahar mempertanggung jawaban gitu ya. Bener Bu. Siap Bu. Kita master. Coba. Ini jadi bingung ya kelompoknya, ada yang 3 orang, ada yang 6 orang. Terus teman-teman. Iya, terserah kalian mau gimana. Ibu udah. Sekarang bantuin kelompok ini kalian. Bantuin coba. Udah Bu, udah ya saya Bu. Ya teman-teman ini teorinya mau terbang. Ada yang levelnya kayak rusak. Gravitasinya berubah Bu. Iya diterbang mau ke Mars, semuanya mau ke Mars. Nggak ada bintang 3. Itu kan terbalik tahu itunya apa namanya tuh radio gelombang radionya terbalik kan. Banyak yang nggak luhur. Coba. Udah Bu, udah. Ini tuh ya. 5, 4, udah Bu. 3. Oke. Tadi kelompok mana yang perwakilannya mau yang siapa? Dia. Jangan dipotong teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan nggak coba teman-teman? Ada yang mau? Coba ini. Saya ingin bertanya, gimana Bu caranya agar kita lebih mudah gitu Bu untuk menghafal lapisan-lapisan atmosfer Bu? Oke, ibu punya rumusnya ya teman-teman. Nih, untuk lebih mudah dalam menghafal, ibu ada rumusnya. Rumusnya itu ingat kata-kata ini ya. TSM TE. Ingat-ingat ya. Apa coba ulangi? Nah, T yang pertama ini nih, troposfer ya teman-teman. S-nya ini stratosfer. Kemudian M-nya apa? Mesosfer. Apa T yang kedua? Pokoknya kalian ingat ya,
Jadi ini tuh matahari ya teman-teman. Matahari, anggap ini matahari. Ini tuh hujan di sini tuh. Hujan di sini tuh ya. Ini tuh ada pembiasaan nih. Karena ada cahaya si air di sini tuh pembiasan. Jadi menyimpulkan warna. Di sini ada pelangi. Coba warna pelangi apa aja? Benar, kalian pintar banget. Nih, aku kasih hadiah buat kalian. Jangan berhenti menuntut ilmu selama kita masih menghirup udara. Jadi maksudnya itu kita nggak boleh berhenti dalam belajar selama kita masih hidup ya teman-teman. Sama kita hidup nggak boleh berhenti belajar, mencari baik dalam sekolah maupun di luar sekolah dari beberapa pengalaman kalian. Oke, kita selesai ya teman-teman. Nah, sebelum tutup pelajaran, aku pengen dengar dulu nih kesimpulan apa yang kalian dapat gitu. Coba Ismail boleh. Ibu dari dari kesimpulannya itu, jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang meliputi bumi. Nah, di mana lapisan atmosfer itu ada troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ya, pinter banget Ismail. Coba ada yang menentukan lagi? Saya Bu. Boleh ya? Dapat disimpulkan gitu Bu dari tadi ya yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi disimpulkan juga, saya juga menyimpulkan ada beberapa gitu Bu, bahwa gejala yang disebabkan oleh atmosfer itu dapat menyebabkan pelangi gitu Bu, apa namanya, sandekala gitu Bu, halo dan aurora, partomugara dan petir gitu. Ya, betul. Pinter banget ya. Nah, teman-teman, materinya udah selesai. Sekarang Ibu mohon untuk HM pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut aturan dan keyakinan kita masing-masing. Dan kita amin. Doa dulu. Nah, oke teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.